Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada di pagi hari ini, sebab itu kita bersyukur hanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita dahului dengan doa sebelum kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersosoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, agar kehidupan jemaat tetap menunjukkan suatu sikap sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menunjukkan sikap yang telah berubah dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama adalah kehidupan yang bersukacita, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah sangat indah di dalam kehidupan kita apabila kita memiliki satu kehidupan bersukacita, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Ini adalah buah-buah kebenaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, dan jemaat Efesus harus menciptakan suatu suasana sukacita. Dan ketika mereka berada dalam suasana sukacita, maka mereka dianjurkan bernyanyi, bersorak hanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sudah dikasih Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ini sekali nasihat, ini anjuran. Bersukacitalah senantiasa saatnya kita mampu menciptakan suasana bahagia, suasana sukacita. Meskipun kita banyak menghadapi pencobaan, pergumulan. Tapi ini adalah resep, ini adalah obat. Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, ini adalah suatu nasihat di dalam kehidupan setiap orang yang sudah ada dalam Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 di situ berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Nah, saudara sekalian, ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak memelihara hati kita dalam kebenaran firman Tuhan, maka ini sangat berbahaya. Dengan kita memelihara hati kita dengan firman Tuhan, maka kita dapat bersukacita. Karena dengan bersukacita adalah kehendak Tuhan
di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau tidak ada sukacita, firman Tuhan berkata, semangat yang patah dan keringkan tulang. Nah, ini adalah obat. Kalau tidak, saudara sekalian, kita bisa stres menghadapi banyak hal. Kita mampu bersukacita. Karena dengan kita bersukacita, memelihara hati kita dengan sukacita, memelihara hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi umat yang produktif. Kita menjadi umat yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, ini yang firman Tuhan inginkan kita lakukan. Sebab itu sekalian, sebagai orang percaya, mari kita bersukacita. Dengan sukacita kita bisa memuji Tuhan, dengan sukacita kita bisa memuliakan Tuhan, dengan sukacita kita bisa menyehatkan hati kehidupan kita, saudara sekalian. Dan saya akan percaya kita mau sehat. Saya yakin percaya kita mau bergembira. Saya yakin percaya kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian ketika saudara terus ada dalam suasana sukacita, melakukan apa yang Tuhan firman katakan, dengan dalam suasana sukacita, maka bermazmurlah bagi Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ini yang Tuhan anjurkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita mengucap syukur. Di dalam ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Saudara sekalian, mengucap syukur. Mengucap syukur adalah hal yang sangat penting di dalam perjalanan iman kita sebagai orang sudah percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur bukan berarti kita lepas dari masalah, dari persoalan. Justru firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur artinya kita meninggikan Tuhan. Mengucap syukur artinya kita memuliakan Tuhan. Mengucap syukur artinya kita menyerahkan segala sesuatu, masalah kita, kesulitan kita kepada Tuhan. Allah tahu kita, umat-umatnya, banyak menghadapi kesulitan, banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi pergumulan. Salah satu strategi atau obat yang Tuhan sarankan kepada kita yang mengikut Tuhan adalah kita bersuka syukur, mengucap syukur. Mengucap syukur kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Lewat ucapan syukur kita, dasar yang kita berikan kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan masalah kita kepada Tuhan, dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka Allah bisa bertakhta di dalam pujian kita. Ketika Allah sudah ada dalam pujian kita, dalam ucapan syukur kita, dalam sukacita kita kepada Tuhan, maka Allah tidak akan membiarkan kehidupan kita. Allah jawaban dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dia mau menolong saudara. Namun Tuhan ajarkan salah satu strategi kita menghadapi kehidupan ini sebagai orang percaya adalah mengucap syukur. Ini tidak ada dalam dunia ini. Kalau dunia tidak menerima hal seperti ini, tapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menasihati kita, Tuhan menasihati kita di pagi hari ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Pribadi-pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu, pribadi-pribadi yang selalu menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Jadi kita tidak memikul beban persoalan kita sendiri. Di dalam ucapan syukur kita, di dalam doa kita, kita berkata, ini Tuhan, ini masalah saya, ini pergumulan saya, ini situasi yang kita hadapi. Terus kan pasti Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong saudara. Mengucap syukur, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah segalanya, Tuhan yang mengendalikan perjalanan kehidupan saudara. Namun Tuhan mau kita hidup di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan,
kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita meninggikan Tuhan di kehidupan kita, maka Tuhan juga yang akan meluruskan jalan kehidupan kita di dalam kita menghadapi berbagai hal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara sekalian, sebagai jemaat, ini yang Allah inginkan. Ini yang Rasul Paulus inginkan. Kita mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh. Kita saling merendahkan diri. Merendahkan diri, merasa tidak sombong, tidak angkuh dalam kehidupan ini. Ini adalah buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Buah-buah sebagai anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai jemaat yang takut kepada Tuhan. Merendahkan diri satu dengan yang lain, merasa orang lain lebih penting dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa hebat. Dalam satu komunitas, kalau ini saudara sekalian ada di dalam kehidupan jemaat, maka itu adalah kekuatan. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain adalah satu strategi. Kita kuat bersama, saudara kuat bersama di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara-saudara ada yang merendahkan diri, ada yang menyombongkan diri, ada yang angkuh. Itu bukan satu strategi, itu bukan satu kekuatan dalam satu komunitas gereja. Tetapi apabila kita mampu merendahkan diri satu yang lain, merasa orang lain lebih penting dalam kehidupan kita, merasa orang lain bernilai di dalam Tuhan, tidak sombong, kita tidak mengangkuhkan diri. Ini salah satu kekuatan dalam diri kita. Ini juga salah satu kekuatan dalam komunitas-komunitas kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita yang sudah dalam Tuhan, kita menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sombong, adalah orang yang rendah hati. Ini adalah buah-buah kebenaran, ini adalah buah-buah Roh Kudus yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Mari kita hidup di dalam saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Itu adalah menunjukkan suatu sikap saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Di saat saudara mendengar firman Tuhan, ini akan menjadi renungan saudara, renungan kita bersama. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan saudara sekalian kita hidup dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita kembali kepada dasar yang sudah berikan, kita sudah dengar di pagi hari ini, yaitu mari kita bersuka cita, kita bersorak bagi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan, dimanapun umat-Mu, jemaat-Mu berada saat ini. Tuhan Yesus menolong mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka, biar kehidupan mereka dijamah oleh kekuatan firman yang kami sudah dengar pagi hari ini. Mereka bertumbuh di dalam iman, mereka bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan mereka di dalam takut akan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Tuhan. Berkati kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang susah Tuhan hiburkan, ada yang sedang menderita saat ini, mereka berteriak minta tolong. Engkau adalah jawaban yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu bagi umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami berkata Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Amin.